Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah ikhwatal Islam, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada. Barakallahu fikum. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan taufik dan karunia-Nya bagi kita untuk tetap selalu berpegang teguh dengan agamanya, selalu meniti jalannya yang lurus, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan semua nikmat dan kebaikan ini pada diri kita sampai di akhir hayat kita. Barakallahu fikum, alhamdulillah hari ini kita dipertemukan kembali dalam majelis ilmu secara online dalam lanjutan kajian pembahasan kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Fawaid, buah karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdillah Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala. Alhamdulillah saat ini kita masih melanjutkan pembahasan di permasalahan akidah dan tauhid. Kita sampai di pembahasan yang diberi judul di sini Al-Haulu wal Quwwatu billahi wahdahu. Segala daya dan kekuatan hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Di sini pembahasan yang tentu sangat menekankan tentang tauhid dan bagaimana menjadikan hati kita selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu memperbaiki tawakal kita kepadanya, bagaimana kita menyikapi sebab dan kenapa kita tidak boleh bergantung kepada sebab dalam menjalankan perkara-perkara yang kita butuhkan dalam hidup kita, dan kenapa kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan segala sesuatu, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan balasan yang mulia bagi orang yang bersandar hati dengan benar kepadanya, bertawakal dengan benar kepadanya dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal, bersandar hati dengan benar kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi segala urusannya. Baik, kita akan baca penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam pembahasan ini. Kata beliau, "Laisa fil wujudi al-mumkini sababun wahidun mustaqillun bit-ta'thir." Tidak ada satupun yang ada, ya, tidak ada satupun yang ada di alam semesta ini dari kalangan makhluk, sebab, ya, yang bisa berdiri sendiri dalam menghasilkan pengaruh, dalam mewujudkan akibat. Ada sebab yang Allah Subhanahu wa taala apa yang diterangkan dalam syariatnya, atau sebab-sebab yang kita dapatkan dari hasil percobaan sebagai manusia, tapi tetap sebab ini akan bergantung dengan sebab lainnya. Tidak akan bisa berdiri sendiri untuk menghasilkan pengaruh yang diinginkan atau dampak yang diinginkan. Bal la yu'athiru sababunil battata illa bindimami sababin akhar ilaihi wa intifa'i mani'in yamna'u ta'thirah. Bahkan satu sebab sama sekali tidak akan bisa menghasilkan dampak, tidak akan bisa mendatangkan akibat yang diinginkan, kecuali dengan bergabungnya sebab lain, kecuali dengan ditambahkan sebab lain kepadanya, dan juga dihilangkan penghalang yang menghalangi dampak atau pengaruh yang ditimbulkan dari sebab. Ini mukaddimah, ya, pembukaan yang tentu merupakan perkara yang kita yakini sebagai orang yang beriman, ya, karena yang maha kuasa
untuk menciptakan sebab dan menentukan akibat dari segala sesuatu cuma Allah Subhanahu wa taala semata-mata dan dia tentu tidak butuh kepada yang lain ketika menentukan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Baik, kata beliau, "Wa hadza fil asbabil masyhudati bil iyan." Ini berlaku untuk semua sebab-sebab yang bisa kita persaksikan dengan mata kita. Yakni sebab-sebab yang dalam perkara-perkara yang merupakan kasat mata, perkara yang kasat mata, terlihat dengan mata kita. Tapi bagaimana dengan sebab-sebab yang maknawi yang tidak terlihat? Kata beliau, "Wa fil asbabil ghaibati wal asbabil ma'nawiyati kata'thiri syamsi fil hayawani wan nabati fa innahu mauqufun ala asbabin ukhar." Maka demikian juga dalam sebab-sebab yang gaib yang tidak terlihat, tidak kasat mata, sebab-sebab maknawi. Ya, contoh seperti pengaruh matahari terhadap makhluk hidup, terhadap tumbuh-tumbuhan. Ini juga mauquf, tergantung dari sebab-sebab yang lain. Tidak bisa berdiri sendiri juga. Min wujudi mahallin qabil. Misalnya, ya, adanya tempat yang memang bisa menerima pengaruh matahari itu pada diri hewan atau tumbuhan tadi, wa asbabin ukhara tandamu ila dzalika sabab, dan juga ada sebab-sebab yang lain yang ditambahkan dengan sebab lain, sebab tadi. Ya, sebab-sebab lain yang digabungkan dengan sebab tadi. Wa kadzalika husulul waladi mauqufun ala iddati asbabin ghairi wat'il fahl. Demikian pula misalnya lahirnya anak. Tetapi kata beliau di sini mauqufun juga lahirnya anak atau datangnya anak ini tergantung dari beberapa sebab lain selain dari adanya hubungan intim ya antara laki-laki dan perempuan atau jantan dan betina kalau hewan. Bukan hanya sekedar hubungan intim tapi ada sebab-sebab yang lain. Ya karena kita tahu ada hubungan intim yang tidak menghasilkan anak, berarti ada sebab lain yang harus dipenuhi untuk bisa menghasilkan akibat yakni datangnya atau lahirnya anak ini. Wa kadzalika jami'ul asbabi ma'a musabbabatiha. Maka dan demikianlah semua sebab yang ada di dunia ini bersama dengan musabbabat, yakni dampak atau akibat yang diinginkan. Tidak akan bisa terjadi dengan satu sebab yang berdiri sendiri tanpa membutuhkan sebab yang lain. Fakullu ma yukhafu wa yurja minal makhluqati fa'a'la ghayatihi an yakuna juz'a sababin ghaira mustaqillin bitta'thir. Maka dengan ini berarti kesimpulannya semua yang kita takutkan dan kita harapkan dari makhluk. Apa saja? Kita mengharapkan pemberian dari makhluk, kita harapkan pertolongan dari makhluk, kita takutkan makhluk mencelakakan kita, kita takutkan makhluk itu menyerang dan melukai kita. Apa saja yang kita takutkan dan kita harapkan dari makhluk, maka setinggi-tingginya puncak dari kemampuan makhluk ini memberikan apa yang kita harapkan atau dijauhkan dari apa yang kita takutkan darinya, setinggi-tingginya adalah atau maksimal yang bisa dilakukannya adalah dia sebagai juz as-sababin, satu bagian dari sebab yang tidak bisa berdiri sendiri untuk memberikan pengaruh tadi. Ya, apapun yang kita harapkan dari makhluk karena kita mengharapkan ada imbalan dari makhluk. Pertama, kalau dia tidak punya imbalan tersebut kita tidak akan dapat. Kalau dia punya imbalan tersebut tapi ternyata Allah tidak menghendaki, ternyata imbalan tersebut diambil orang lain, ternyata ketika dia sudah ingin berikan kepada kita akhirnya dia menahannya. Intinya banyak sebab yang menjadikan apa yang kita cari tersebut tidak sampai di tangan kita. Kita ingat sabda Rasulullah SAW
Dalam hadis yang sahih riwayat At-Tirmidzi, "Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka." Ketahuilah semua umat manusia, jangankan satu orang, semua umat manusia. Kalau mereka bersatu padu untuk memberikan satu kebaikan kepadamu, mereka tidak akan bisa memberikannya kecuali dengan kebaikan yang memang Allah telah takdirkan kamu akan dapatkan. Jadi semua yang diinginkan oleh makhluk, semua sebab yang bisa dilakukan oleh makhluk tetap bergantung dari apa yang Allah kehendaki. Karena kalau Allah takdirkan ada penghalang maka akan terhalang, tidak akan terjadi hal tersebut. Baik. Wala yastaqillu bita'thiri wahdahu duna tawakkufi ta'thiri ala ghairihi illallahul wahidul qahar. Maka ya, atau dan tidaklah bisa berdiri sendiri dalam memberikan pengaruh atau menghasilkan akibat yang diharapkan. Tidaklah bisa berdiri sendiri dalam hal ini. Satu-satunya tanpa pengaruh itu tergantung dari selainnya kecuali Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Al-Wahid Al-Qahar yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Ya, yang Maha Esa lagi Maha Kuat dan Maha Perkasa. Yang kehendaknya menembus segala sesuatu. Fala bagi an yurja wala yukhafa ghairuhu, maka tidak pantas untuk diberikan pengharapan dan rasa takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Di sini jamaah sekalian rahimakumullah, kita melatih hati kita untuk meyakini tauhid yang sesungguhnya. Kalau kita tahu memang kita diperbolehkan melakukan sebab, ya, tentu sebab yang disyariatkan oleh Allah atau sebab yang memang benar-benar merupakan sebab berdasarkan percobaan yang dilakukan manusia, pengalaman yang dilakukan oleh manusia, tapi kita tidak boleh bergantung kepada sebab tersebut disebabkan akan apa yang diterangkan di sini. Tidak ada satu sebab pun dari urusan-urusan dunia yang bisa berdiri sendiri tanpa bergantung dengan sebab yang lain. Kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, ya, memberikan pengaruh, memberikan apa yang kita inginkan tanpa bergantung dengan sebab yang lain. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Maka kata beliau di sini, makanya tidak pantas untuk kita berikan pengharapan kita yang sepenuhnya dan rasa takut kita kecuali hanya kepada Allah. Karena apa yang kita harapkan pada makhluk, kalaupun dia ingin bisa berikan, tetap harus tergantung dengan sebab yang lain. Apa yang kita khawatirkan, takutkan dari makhluk, ya, kalaupun makhluk itu mengaku bisa melindungi kita dari hal tersebut, menjauhkan kita darinya, tetap tergantung dari sebab yang lain. Ya, dia melindungi kita. Misalnya kita ada orang yang berlindung kepada makhluk. Contoh seperti di zaman jahiliyah. Wa annahu kana rijalum minal insi ya'udzuuna birijalim minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahwasanya beberapa orang dari kalangan manusia berlindung kepada beberapa dari kalangan jin yang itu semakin menambah keburukan, menambah dosa mereka. Dulunya orang-orang di zaman jahiliyah ketika melewati sebuah lembah yang angker, misalnya tempat yang angker, mereka akan berlindung kepada jin tersebut, bukan berlindung kepada Allah karena jahil. Ya, mereka mengatakan, a'udzu bi sayyidi hadzal wadi min sufaha'i qaumihi. Aku berlindung dengan jin yang merupakan pimpinan yang ada di lembah ini dari kalangan, dari gangguan jin-jin bawahannya yang jahil. Ya. Jadi dia berlindung dengan atasan jin tersebut supaya jin-jin yang menjadi bawahannya tidak mengganggu dirinya. Baik. Sekarang perlindungan ini belum tentu dia dapatkan. Karena bisa jadi di situ ada jin lain. Bisa jadi jin lain ini ternyata pimpinannya lebih kuat. Dia dilindungi dari jin tersebut, tidak akan diganggu dia dan dia akan mungkin bisa mengatasi anak buahnya atau kaumnya. Tapi jin yang lain ini tiba-tiba datang ke situ, bahkan bisa menyerang jin ini, kemudian berganti kekuasaan ketika dia sedang berada di situ. Atau mungkin terjadi ada lagi jin yang ketiga, yang keempat dan seterusnya. Bagaimana mungkin dia akan selamat? Ya, karena
Satu sama lain pasti ada yang lebih kuat. Tapi kalau dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Maha Kuasa melindunginya dari semua yang ada, semua makhluk, ya. Seperti yang kita disyariatkan untuk membaca zikir ketika mampir di tempat-tempat yang angker seperti ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejelekan atau kejahatan makhluknya yang jahat. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang bisa mengalahkannya. Ya, ucapan para jin yang disebutkan di dalam surat Al-Jin, wa anna dhananna allan nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu haraba. Dan kami meyakini bahwa kami tidak akan bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini dan tidak akan bisa melemahkannya dengan lari darinya. Kita mau lari kemanapun Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk bisa menjangkau kita, ya, dengan kekuasaan dan kekuatannya yang maha sempurna. Maka ini akibatnya kalau kita bersandar kepada makhluk sehingga tidak ada yang pantas untuk kita berikan pengharapan kita dan rasa takut kita kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Baik, kata beliau selanjutnya, wa hadza burhanun qat'iyyun ala anna ala anna ta'alluqar raja'i wal khaufi bi ghairihi batil. Maka ini merupakan burhan, merupakan dalil argumentasi yang sangat kuat, yang pasti, yang menunjukkan bahwa menggantungkan pengharapan dan rasa takut kepada selain Allah itu adalah batil. Makanya orang-orang yang beriman selalu dipuji dalam Al-Quran karena mereka selalu menggantungkan pengharapan dan rasa takut mereka kepada Allah. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana ragaban wa rahaban. Mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera berlomba-lomba dalam kebaikan dan selalu berdoa kepada kami dalam keadaan takut dan berharap. Ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Mereka-mereka yang orang-orang soleh yang dijadikan sembahan-sembahan selain Allah ini, yang diseru selain Allah, mereka ini justru berlomba-lomba mencari sebab untuk mendekatkan diri kepada Allah. Siapa di antara mereka yang paling dekat? Dan mereka selalu mengharapkan rahmat Allah dan takut akan azabnya. Jadi mereka hanya menggantungkan rasa takut dan pengharapannya kepada Allah. Karena menyandarkan rasa takut dan pengharapan kepada selain Allah ini adalah batil. Karena makhluk yang kita sandarkan rasa takut dan pengharapan kita ternyata tidak bisa memenuhi hajat kita. Paling tinggi, paling maksimal dia hanya sebagian dari sebab. Dan masih butuh sebab-sebab yang lain. Ya, maka kalau kita bersandar kepada satu, bagaimana sebab yang lain? Harusnya kita bersandar kepada semua sebab. Padahal semua sebab yang ada ini masih juga bergantung dengan kehendak Allah. Yang harusnya dengan ini kita berpikir dengan akal sehat, berarti ketergantungan kita, pengharapan kita hanya kita sandarkan kepada Allah. Dengan itu semua beres permasalahan kita. Karena kita bersandar kepada yang menciptakan sebab, yang menentukan akibat, yang maha kuasa memberikan pengaruh dengan sendirinya tanpa butuh kepada yang lainnya. Inilah penyandaran hati orang yang beriman dan inilah hakikat tauhid yang sesungguhnya. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyyul hamid." Wahai sekalian manusia, kalian adalah makhluk-makhluk yang miskin, penuh dengan kekurangan, butuh kepada rahmat Allah. Ya, kebutuhanmu bukan kepada makhluk, butuh kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Nah, fa innahu law furida anna dzalika sababun mustaqillun wahdahu bit-ta'thiri lakanat sababiyatuhu min ghairihi la minhu. Karena sesungguhnya misalnya law furida, seandainya dianggap ada sesuatu yang merupakan sebab tersendiri. Misalnya, dan ini tidak ada. Seandainya saja ada sesuatu yang dia itu sebab yang bisa berdiri sendiri menentukan pengaruh, menentukan akibat.
Ya, misalnya ada makhluk yang seperti ini dan ini tidak ada ya. Seandainya ditakdirkan ada, dianggap ada, maka tetap saja lakanat sababiyatuhu min ghairihi la minhu. Tetap saja menjadikannya sebagai sebab itu bukan juga dari dirinya sendiri, dari selainnya. Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan dia sebagai sebab. Sampai pun dia sebab yang berdiri sendiri tapi untuk menjadikan dia sebagai sebab sehingga bisa memberikan pengaruh ini tetap itu ditentukan oleh selainnya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Falaisa lahu min nafsihi quwwatun yaf'alu biha. Maka sebab ini tidak ada pada dirinya kekuatan untuk melakukan hal tersebut. Fa innahu la haula wala quwwata illa billah. Maka sesungguhnya tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Subhanallah, disinilah sebabnya kenapa selalu berdoa dan bertawakal kepada Allah itu merupakan sebab yang paling besar untuk bisa mendatangkan apa yang kita inginkan. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, "Wa laisa syai'un minal asbabi anfa'u minad du'ai wala ablagu fi husuli al-matlubi minhu." Tidak ada satupun dari sebab-sebab yang ada yang lebih bermanfaat dibandingkan doa dan lebih besar pengaruhnya dalam mendapatkan apa yang kita inginkan dibandingkan doa. Kenapa? Di dalam doa itu kita bersandar langsung kepada yang maha kuasa menentukan sebab dan akibat. Demikian pula tawakal tadi, penyandaran hati yang benar kepada Allah. Kan disebutkan di ayat yang tadi kita bacakan. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal, bersandar hati dengan benar kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Ya, maksudnya di sini menjadikan hati kita yakin bahwa hanya dengan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar, dengan tentu tetap kita diperbolehkan melakukan sebab yang dibenarkan di dalam syariat tapi tanpa penyandaran kepada sebab tersebut. Kalau kita bersikap dengan seperti ini, tawakal yang benar melakukan sebab, itu pun sebab-sebab yang sesuai dengan keridhaan Allah, maka dengan sebab ini Allah Subhanahu wa taala seperti yang dijanjikan di ayat tadi, Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya, akan memudahkan segala urusan-urusannya. Makanya di sini kita melatih hati kita untuk selalu bersandar kepada Allah. Ya, itulah sebabnya dalam Al-Qur'an tawakal yang benar itu menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai sandaran kita, ini adalah simbol utama tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila." Allah yang merupakan Rabb yang maha menguasai wilayah timur dan wilayah barat. La ilaha illa huwa, tidak ada sembahan yang benar selain Dia. Fattakhidhu wakila, maka jadikanlah dia sebagai tempat bersandarmu, tempat mengembalikan segala urusanmu. Nah, fa innahu la haula wala quwata illa billah, sesungguhnya tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Fa huwallazi biyadihil haulu kulluhu wal quwwatu kulluh, maka dialah Allah yang di tangannya lah segala daya, ya, di tangannya lah daya seluruhnya, sebagaimana di tangannya lah kekuatan semuanya. Fal haulu wal quwwatu allati yurja li ajlihimal makhluqu wa yukhafu innama huwa lillahi wa biyadihi fil haqiqah. Maka segala daya dan kekuatan yang menjadi sebab kita berharap atau takut kepada makhluk, ternyata semuanya itu, keduanya itu, daya dan kekuatan, semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Semuanya adalah milik Allah dan di tangannya semata-mata pada hakikatnya. Fa kaifa yukhafu wa yurja man la haula lahu wala quwwah. Maka bagaimana setelah itu kita merasa takut, kita berharap atau merasa takut kepada makhluk yang tidak punya daya dan kekuatan, ya? Kenapa tidak kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang segala daya dan kekuatan adalah miliknya dan ada di tangannya semata-mata, ya? Jadi di sini manusia memang perlu merenung supaya dia melatih hatinya untuk bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata.
Ingat, kita selalu ingat ya, bahwa bibit utama kesyirikan itu adalah ketika seseorang bergantung berlebihan kepada selain Allah. Seperti yang pernah kita nukilkan pernyataan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Madarijus Salikin. Wabil jumlah fa asasyu syirki wa qaidatahu allati bunya 'alaiha fa asasu syirki wa qaidatuhu allati bunya 'alaiha at-ta'alluqu bi ghairillah. Kesimpulannya, landasan kesyirikan, fa aslu syirki, pokok kesyirikan dan landasannya yang semua syirik dibangun di atasnya adalah ketergantungan hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dengan kita meyakini penjelasan sederhana ini, dengan kita merenungkan makna zikir la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah, ini bisa mengikis kesyirikan di hati kita dari akar-akarnya untuk hilang semuanya, tentu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala juga. Nah, taib, kata beliau selanjutnya, bal khauful makhluqi wa raja'uhu ahadu asbabil hirmani wa nuzulil makruhi biman yarjuhu wa yakhafuhu. Bahkan bukan tidak pantas saja kita takut dan berharap kepada makhluk yang dia tidak punya daya dan kekuatan, yang harusnya ini kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala yang di tangannya lah, miliknya lah semua daya dan kekuatan. Bukan hanya ini saja keburukannya. Bahkan takut kepada makhluk dan berharap kepada makhluk, ini salah satu sebab yang justru menjadikan kita terhalang mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi jangan kita pernah menyangka, ya, kalau orang itu salah mengharapkan pengharapan dan ketakutannya, dia arahkan, bersandarkan kepada makhluk, lantas berarti dia dapatkan itu. Sama sekali tidak. Justru ini menjadi sebab kita terhalang mendapatkan apa yang kita inginkan, dan justru kita akan ditimpa apa yang kita takutkan karena kita mengharapkan makhluk dan takut kepadanya. Salah menempatkan, ini menjadi musibah. Apalagi ini masalah tauhid, masalah yang paling, kewajiban kita yang paling besar, perkara yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya. Sebagaimana kesyirikan adalah perkara yang paling Allah benci, paling murkai, berarti Allah akan berikan akibat yang paling buruk bagi orang yang melakukannya. Naudzubillahi min dzalik. Jadi justru apa yang kita harapkan semakin jauh, dan apa yang kita takutkan semakin menimpa diri hamba tersebut kalau dia menempatkan rasa takut dan pengharapannya kepada makhluk. Baik, bagaimana itu? Fa innahu ala qadri khaufika min ghairillahi yusallatu alaika. Karena sesungguhnya sesuai dengan kadar rasa takutmu kepada selain Allah, kepada makhluk itu, Allah justru menjadikan kamu dikuasai, ditundukkan oleh makhluk tersebut. Orang yang takut kepada makhluk, takut kepada hantu, takut kepada jin, justru Allah jadikan jin ini semakin kuat untuk menundukkan dirinya, dan makhluk kalau sudah menguasai kita, dia akan memperlakukan kita seenaknya. Dia akan semakin menjerumuskan kita dalam kehinaan, dalam keburukan. Padahal itu justru yang kita ingin hindari. Ya. Wa ala qadri rajaika li ghairihi yakunul hirman, sebagaimana sesuai dengan kadar pengharapanmu kepada selain Allah, sesuai dengan itulah Allah menghalangi kamu dari mendapatkan apa yang kamu inginkan atau kamu harapkan tadi. Ingat, semua kekuasaan ada di tangan siapa? Di tangan Allah. Kalau perkara yang sepenting ini salah kita arahkan, sudah Allah berikan sebaliknya. Apa yang kita harapkan akan justru dihalangi kita. Apa yang kita takutkan ketika tempatkan kepada makhluk, maka justru itu akan menimpa kita karena Allah jadikan makhluk itu semakin menguasai kita, semakin mempermainkan kita, semakin menghinakan kita. Kita akan semakin jauh dari kekuatan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Nah, wa hadza halul khalqi ajma'ih wa in dhahaba an aktsarihim ilman wa halan fama sya'allahu kana wala budda wa ma lam yasha' lam yakun walau ittafaqat alaihi al-khaliqah. Maka ini adalah keadaan semua makhluk, meskipun ini hilang dari kebanyakan mereka pemahaman atau mengamalkan keadaan ini,
Maka apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, itulah yang akan terjadi dan itu pasti. Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak kehendaki maka tidak akan terjadi, meskipun semua makhluk sepakat untuk melakukan hal tersebut. Ya. Tadi hadis yang kita bacakan, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u walau ijtama'u ala ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik. Ketahuilah semua makhluk, semua umat manusia, meskipun mereka bersatu padu bersama-sama kompak untuk memberikan kebaikan bagimu, mereka tidak akan mampu memberikan kebaikan itu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah takdirkan kamu akan dapatkan kebaikan itu. Sebaliknya, kalaupun mereka bersatu, kompak semuanya bersama-sama ingin menimpakan keburukan bagimu, mereka tidak akan bisa menimpakan keburukan itu kecuali dengan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan bahwa keburukan itu akan menimpamu. Jadi semua tergantung dengan kehendak Allah. Masya Allahu kana wala budda. Apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Dan itu pasti. Wa ma lam yasha' lam yakun. Dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Walau ittafaqat alaihil khaliqah. Meskipun semua umat manusia bersatu untuk melakukannya. Tapi kalau Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Masya Allah, ini faedah ya yang berhubungan dengan mengimani kalimat la haula wala quwata illa billah, faedah yang berhubungan dengan mengimani takdir Allah, segala ketentuan Allah yang itu pasti berlaku. Ternyata masalah ini sangat erat kaitannya dengan menyempurnakan dan memurnikan tauhid dan penghambaan diri kita, ketundukan diri kita semata-mata kepada Allah, menggantungkan segala pengharapan dan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata, bukan kepada makhluk. Alhamdulillah selesai pembahasan masalah ini dari yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Al-Fawaid ini. Semoga bermanfaat dan bisa kita mengambil pelajaran tentu saja untuk meningkatkan keimanan, meningkatkan tauhid kita, meningkatkan akidah kita ya, kemudian meningkatkan segala kebaikan-kebaikan kita dalam urusan agama ini utamanya masalah iman dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah kajian kita di kesempatan pagi hari ini semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.